Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Bertemu lagi dengan Miss Nurul di pelajaran IPS kelas 7 dengan materi interaksi sosial. Nah, teman-teman, udah ada yang tahu belum interaksi sosial itu apa? Dan kenapa kita harus belajar mengenai interaksi sosial? Nah, karena bisa dilihat di sini ya, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial dan sudah diatur dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwasannya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan serta bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk bisa saling mengenal. Oleh karena itu, penting sekali kita belajar tentang interaksi sosial. Supaya apa? Supaya kita bisa saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Oke, jadi materi kita hari ini tentang interaksi sosial ya. Nah, ada yang tahu di materi ini yang akan disampaikan apa saja? Nah, yang pertama ada tentang pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua ada ciri interaksi sosial. Yang ketiga ada syarat interaksi sosial. Dan yang terakhir ada pola interaksi sosial. Kita yang pertama dulu ya, mengenai pengertian interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan manusia dalam wujud aksi dan reaksi. Kenapa sih harus ada aksi dan reaksi? Supaya ada timbal balik. Nah, sebagai contohnya di sini ya, ada suatu kegiatan di dalam sekolah ya, di dalam kelas ada seorang guru dan murid. Nah, di sini seorang guru memberikan pertanyaan dan muridnya akan menjawab. Nah, apa yang dilakukan sama guru merupakan kegiatan aksi. Jadi, murid melakukan reaksi dengan menjawab pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dengan demikian terjadi interaksi sosial. Oke, materi selanjutnya yang akan disampaikan yaitu tentang ciri interaksi sosial. Ciri yang pertama, interaksi sosial itu minimal harus dilakukan oleh 2 orang. Nah, kenapa 2 orang? Karena kalau 1 orang tidak bisa dinamakan interaksi sosial ya. Kemudian di dalam interaksi harus memiliki simbol. Simbol di sini bisa berupa bahasa. Kenapa? Karena apabila antara satu dengan yang lain memiliki bahasa yang sama atau dalam artian mengerti bahasa yang sama, itu akan mempermudah kalian dalam berinteraksi. Apabila kalian berada di dalam suatu negara, sedangkan kalian tidak bisa memahami bahasa yang ada di negara tersebut, otomatis interaksi sosial tidak akan terjalin. Itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, harus memiliki dimensi waktu. Interaksi sosial itu bisa berjalan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian, ciri yang terakhir harus memiliki tujuan. Interaksi sosial itu harus ada tujuan. Kenapa orang itu melakukan interaksi? Apa yang ingin dia capai? Seperti itu ya teman-teman. Syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial ada 2. Yang pertama, kontak sosial dan komunikasi. Nah, kita bahas kontak sosial dulu ya. Apa sih kontak sosial? Kontak sosial itu cara bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini kontak sosial ada 2, ada primer dan sekunder. Nah, yang primer adalah kontak sosial yang dilakukan secara langsung. Nah, di sini ada contohnya ya. Contohnya adalah orang yang sedang berjabat tangan. Nah, itu dilakukan secara langsung. Nah, kemudian yang kedua ada kontak sosial sekunder. Nah, kontak sosial sekunder ini adalah kontak sosial yang dilakukan dengan bantuan media. Media di sini bisa melalui alat komunikasi seperti halnya kita komunikasi saat ini ya, bisa melalui Instagram,
WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya, maupun dengan media orang lain untuk bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Seperti itu ya. Jadi kontak sosial ada dua ya, primer dan sekunder. Selanjutnya, syarat selanjutnya yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini juga dibagi menjadi dua. Ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi di sini sendiri artinya adalah cara menyampaikan pesan. Nah, cara menyampaikan pesan itu ada dua. Ada yang dilakukan secara verbal. Verbal itu artinya langsung, kita berbicara langsung ya. Kemudian yang non-verbal melalui isyarat. Jadi ada kalanya interaksi sosial itu bisa dilakukan dengan isyarat. Dengan isyarat yang dilakukan seseorang seperti halnya mengangkat jempol menandakan bahwa menyepakati sesuatu, atau dengan seperti gambar di situ ada tanda atau ada gambar orang yang memerintahkan untuk diam dalam bentuk isyarat seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pola-pola interaksi sosial. Nah, di sini ada 3 pola interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Berarti kalau antar individu hanya terdiri satu orang dengan satu orang lain gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada interaksi individu dengan kelompok. Nah, di sini gambarnya adalah suasana di dalam kelas. Ya, individu dengan kelompok. Individunya itu adalah seorang guru sendiri ya, dan kelompoknya di sini adalah murid. Nah, murid sudah dikatakan kelompok ya karena sudah lebih dari satu orang seperti itu. Kemudian interaksi antar kelompok. Nah, di sini lihat ya, ada 2 supporter, yaitu supporter Persija dan Persib. Siapa nih ya pendukung Persija dan Persib nih? Nah, di sini masing-masing supporter itu punya kepentingan masing-masing, yaitu memberikan support kepada tim yang dijagokan gitu ya. Jadi di dalam interaksi sosial antar kelompok ini mereka punya kepentingan yang berbeda, gitu, membela kepentingannya kelompoknya masing-masing seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini pembelajaran tentang interaksi sosial. Semoga apa yang sudah Miss sampaikan bisa dimengerti dan dipahami teman-teman ya. Jangan lupa untuk diterapkan. Oke, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa di-share sama teman-teman yang lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.